Kamu pernah nggak ngobrol sama seseorang, entah itu teman, pacar, atau orang terdekat, tapi lama-lama obrolannya mulai nggak nyambung. Awalnya ringan, cuma bahas hal kecil, tapi makin lama arah pembicaraannya melenceng. Padahal kamu cuma ingin didengar, tapi dia malah sibuk menasehati. Atau sebaliknya, kamu ingin menolong, tapi malah dibilang nggak ngerti. Akhirnya kalian berdua sama-sama diam dan capek. Padahal nggak ada yang benar-benar salah. Cuma rasanya ada tembok tak terlihat yang pelan-pelan tumbuh di antara kalian. Aku pernah ngalamin itu juga. Waktu itu, aku sering ngobrol sama seseorang yang dulu sangat dekat. Tapi setiap kali ngobrol, entah kenapa, selalu berakhir dengan salah paham. Kadang aku ngerasa dia terlalu sensitif, atau kadang dia bilang aku terlalu cuek. Dan di titik itu, aku mulai sadar, mungkin masalahnya bukan cuma di topik pembicaraan, tapi di cara kita berkomunikasi. Sampai akhirnya aku ketemu satu buku, yaitu buku Games People Play, karya Dr. Eric Berne. Buku ini yang membuka mataku bahwa terkadang yang kita lakukan bukan bicara, tapi saling main peran. Penulis buku ini adalah seorang psikiater yang menemukan satu hal menarik bahwa banyak orang berpikir mereka sedang berkomunikasi. Padahal sebenarnya mereka sedang bermain peran psikologis. Maksudnya gimana ya? Coba bayangin gini. Di dalam diri kita, ternyata ada 3 versi diri yang selalu bergantian bicara. Dr. Berne menyebutnya sebagai orang tua, dewasa, dan anak-anak. Dan yang pertama, sisi orang tua. Bagian ini muncul saat kita menasehati, menilai, atau merasa paling tahu yang benar. Kedua, sisi anak-anak. Ini muncul saat kita ngambek, butuh perhatian, atau bereaksi pakai emosi. Ketiga, sisi dewasa. Inilah bagian yang tenang, logis, dan mampu menimbang sesuatu sebelum merespons. Dan biasanya, setiap obrolan yang berujung salah paham itu bukan karena topiknya rumit, tapi karena versi diri yang bicara tidak sesuai. Contohnya, ketika kamu lagi ngomong dari sisi anak-anak yang dimana butuh dipahami, tapi lawan bicaramu jawab dari sisi orang tua, yang dimana penuh aturan dan kritik. Karena hal tersebut akhirnya malah mengakibatkan bentrok. Berne bilang, permainan ini sering banget terjadi tanpa kita sadari. Di permukaan kelihatannya cuma obrolan biasa, tapi di bawahnya ada niat tersembunyi, mulai dari yang ingin merasa benar, ada yang ingin dikasihani, dan ada yang ingin disalahkan biar bisa merasa jadi korban. Jadi sebenarnya banyak dari kita bukan berkomunikasi untuk mengerti, tapi untuk mengulang peran yang kita kenal sejak lama. Peran yang kita pelajari dari masa kecil, seperti dari cara orang tua berdebat, cara guru menegur, atau cara kita dimarahi. Makanya, kadang kamu bisa ngerasa dejavu waktu ada masalah sama orang lain, karena mungkin kamu sedang memainkan ulang permainan lama, hanya saja dengan pemain yang berbeda. Kadang aku suka mikir, kenapa ada 2 orang yang saling sayang bisa saling menyakiti? Atau kenapa teman yang dulu selalu ada, tiba-tiba terasa jauh? Dan kenapa hubungan yang dulu hangat, tiba-tiba berubah jadi dingin dan penuh salah paham? Dr. Eric Berne punya jawaban sederhana, yaitu karena kita bermain. Bermain bukan dalam arti sedang berpura-pura, tapi karena kita berusaha memenuhi kebutuhan emosional lama yang gak pernah benar-benar selesai. Dan setiap orang di dalam dirinya punya kebutuhan dasar seperti ingin diakui, dicintai, dan dihargai. Tapi gak semua orang tahu cara sehat untuk mendapatkannya. Jadi tanpa sadar, kita menciptakan permainan psikologis berupa skenario kecil yang membuat kita bisa mengulang rasa yang sudah familiar. Walau terkadang rasanya nggak selalu menyenangkan. Misalnya,
Seseorang yang sejak kecil sering disalahkan bisa tumbuh jadi orang yang selalu mencari situasi di mana dia disalahkan lagi. Atau orang yang selalu ingin menolong semua orang, padahal sebenarnya dia cuma ingin merasa dibutuhkan, maka dia bermain peran sebagai penolong. Walaupun ujungnya dia sendiri yang kelelahan. Dan yang paling rumit, permainan ini nggak selalu kelihatan. Kadang, ia muncul dari kata-kata lembut, dari sikap perhatian, atau bahkan dari diam. Tapi hasilnya selalu sama, yaitu ada pola yang berulang. Selalu ada yang merasa di atas dan ada yang merasa di bawah. Atau ada yang ngerasa paling benar dan ada yang ngerasa nggak berdaya. Buku Games People Play ngajarin kita bahwa permainan ini bukan soal siapa yang jahat atau siapa yang korban, tapi soal pola yang terbentuk dari kebutuhan batin yang gak disadari. Kita semua, dalam satu titik hidup, pasti pernah menjadi pemain. Dan satu-satunya cara berhenti adalah dengan mulai sadar bahwa aku sedang memainkan peran apa sekarang. Dr. Eric Berne bilang, setiap permainan psikologis itu punya pola. Dan menariknya, polanya hampir selalu sama. Kalau kamu perhatikan baik-baik, kamu akan sadar kalau drama kecil yang sering muncul di hidupmu, yang sebenarnya cuma variasi dari struktur yang sama. Dan ada 5 tahap utama dalam setiap permainan. Umpan, gerakan tersembunyi, reaksi, titik balik, dan hasil akhir. Aku kasih contoh sederhananya ya. Misalnya, kamu punya teman yang sering banget curhat tentang hidupnya. Dia datang menemui kamu dan bilang kalau hidupnya terasa berat karena nggak ada yang ngerti dan nggak ada yang bantu. Lalu, kamu sebagai teman baik tentu ingin menolongnya. Mulai dari dengerin, kasih saran, dan kasih semangat. Semuanya terasa hangat. Dan itu adalah umpan atau tahap awal permainan. Lalu masuk ke tahap kedua, yaitu gerakan tersembunyi. Kamu berpikir bahwa kamu sedang membantu, tapi tanpa sadar, temanmu mulai memainkan peran lamanya, yaitu dengan menjadi orang yang selalu gagal, selalu disalahpahami, dan selalu butuh ditolong. Kamu mulai ngerasa aneh, tetapi kamu tetap berusaha sabar. Tahap ketiga, reaksi, di mana kamu mulai capek, mulai merasa semua usahamu nggak dihargai, dan akhirnya kamu mulai jaga jarak. Nah, disinilah muncul titik balik. Temanmu marah dan bilang, "Lihat kan, aku bilang juga apa? Nggak ada yang peduli sama aku." Dan akhirnya masuk ke hasil akhir. Dia merasa dirinya benar, bahwa dunia memang nggak adil, dan kamu merasa bersalah. Bukan karena kalah, tapi karena sudah cukup lelah. Kalau kamu lihat lebih dalam, semua itu bukan tentang curhat atau nasihat, tapi tentang 2 orang yang memainkan peran lama, antara yang satu ingin jadi korban, dan yang satu lagi ingin jadi penolong. Dan begitu permainan selesai, keduanya kembali ke peran semula, menunggu babak baru untuk dimulai lagi. Itulah yang dimaksud Dr. Berne dengan game pattern. Permainan yang berulang, berbeda wajah tapi isi sama. Seperti pasangan, teman, keluarga, atau rekan kerja. Dan perasaan yang muncul selalu mirip. Mulai dari capek, bingung, dan akhirnya menjauh. Dan bagian paling menyedihkannya adalah, terkadang kita nggak sadar kalau kita juga pemainnya. Kita pikir kita hanya bereaksi, padahal kita ikut memutar ulang skrip lama yang pernah kita pelajari dulu. Kalau boleh jujur, aku dulu nggak sadar kalau aku juga punya permainanku sendiri. Bukan permainan yang bikin orang lain repot, tapi permainan diam. Waktu kecil, aku sering merasa salah, karena setiap ngelakuin sesuatu dengan niat baik, selalu ada aja yang bilang caraku kurang tepat. Pelan-pelan, aku belajar untuk diam. Karena aku merasa setiap usaha yang kulakukan malah berujung salah di mata orang lain. Dan dari situ, aku tumbuh dengan rasa takut untuk salah. Dan sampai akhirnya, aku belajar
kalau cara paling aman buat diterima adalah dengan diam. Karena aku merasa kalau aku ikut ambil peran, nanti malah merusak apa yang sudah orang lain susun. Jadi, waktu ada acara, aku lebih milih bantu di belakang, atau pura-pura sibuk biar nggak diminta keputusan besar. Dan tanpa sadar, aku sedang memainkan permainan lama aku, yaitu takut salah. Sebuah peran lama yang aku bawa dari masa kecil dan kadang sering aku ulang di masa dewasa. Dr. Eric Berne bilang, ini hal yang sangat umum, yang seringkali terbentuk dari luka lama. Ada yang main jadi penolong, ada yang main jadi korban, ada yang main jadi pengontrol, dan ada juga seperti aku yang memilih diam, membiarkan hidup berjalan tanpa benar-benar aku arahkan. Di buku Games People Play, Dr. Berne membaginya jadi beberapa jenis permainan yang sering kita mainkan tanpa sadar. Permainan pertama adalah permainan sehari-hari. Salah satunya, sebut aja permainan minta saran tapi nolak semua. Biasanya dimainkan orang yang terlihat minta solusi, tapi setiap dikasih saran selalu dibantah. Mereka nggak benar-benar ingin cari jalan keluar, mereka cuma ingin didengar dan dikasih perhatian. Lalu ada juga permainan, lihat apa yang kamu buat, aku yang lakukan. Ini sering muncul waktu seseorang nyalahin orang lain atas tindakannya sendiri, biar dia tetap merasa jadi korban dan nggak perlu menghadapi rasa bersalah. Permainan kedua yaitu permainan di hubungan pribadi. Salah satunya, sebut aja permainan, kalau aku gagal, itu salah kamu. Biasanya ini muncul di hubungan. Seseorang merasa hidupnya terbatas karena pasangannya, padahal yang menahan dirinya bukan orang lain, tapi ketakutannya sendiri. Atau permainan, sekarang aku mendapatkanmu. Ini terjadi saat seseorang menyimpan kesalahan kecil dari pasangannya, buat dikeluarin nanti saat lagi berdebat. Tujuannya bukan buat nyelesain masalah, tapi buat merasa menang. Permainan ketiga yaitu permainan sosial. Salah satunya, sebut aja permainan pertolongan yang butuh sorotan. Kelihatannya baik, tapi di baliknya ada keinginan buat diakui. Mereka ingin dianggap penting, jadi terus ikut campur dalam urusan orang lain meski nggak selalu dibutuhkan. Ada juga kamu dan dia dipersilahkan berdebat. Dia senang kalau dua orang ribut, karena itu bikin dia merasa punya kendali atas situasi. Dan yang paling sering terjadi adalah permainan diam tapi ingin dimengerti. Berharap orang lain bisa paham tanpa dia harus ngomong. Padahal nggak akan ada yang bisa benar-benar ngerti kalau dia sendiri nggak berani cerita. Dr. Berne bilang semua permainan ini punya satu kesamaan. Mereka memberi rasa aman yang semu. Karena seberapapun rumitnya hasil akhirnya, pola itu terasa familiar dan karena yang familiar terkadang terasa aman. Tapi harga yang kita bayar adalah kita nggak pernah benar-benar tumbuh. Dulu, aku sering dibilang nggak konsisten. Setiap kali ingin mulai sesuatu, aku selalu antusias di awal. Tapi beberapa hari kemudian, muncul suara kecil di dalam diri, suara yang bilang kalau aku nggak akan bisa, atau nantinya pasti gagal dan berhenti juga. Dan tanpa sadar, aku benar-benar berhenti. Lucunya, pas temen aku nanya, aku sering pura-pura tenang. Bilang kalau aku cuma lagi sibuk, atau belum nemu waktu yang tepat. Padahal, jauh di dalam hati. Aku tahu kalau ini bukan soal waktu, tapi soal takut gagal. Dr. Eric Berne menyebutnya permainan internal, permainan yang gak butuh lawan bicara, karena lawannya adalah diri sendiri. Aku bermain peran sebagai orang yang selalu belum siap supaya aku bisa tetap aman dari rasa malu kalau gagal. Aku menunda, bukan karena malas, tapi karena di dalam diriku ada bagian yang masih percaya kalau aku memang gak bakalan bisa. Dan semakin lama, aku sadar, ini bukan soal kemauan, ini soal pola. Karena dari kecil, aku terbiasa berpikir bahwa setiap kesalahan akan dihukum, setiap langkah yang salah akan diperhatikan. Jadi, aku belajar untuk berhati-hati,
terlalu hati-hati sampai akhirnya nggak berani melangkah sama sekali. Karena dalam diri kita ada perang yang sunyi, tapi melelahkan. Kamu mungkin nggak kelihatan berantem sama siapapun, tapi di dalam dirimu ada dua suara yang nggak pernah berhenti debat. Yang satu bilang, ayo bangun, ini sudah waktunya. Yang satu lagi membalas, jangan sekarang, nanti kamu bakalan merusak lagi. Dan setiap kali aku kalah di perang itu, aku kehilangan sedikit kepercayaan pada diri sendiri. Aku pun mulai sadar bahwa sebenarnya aku bukan malas, tapi aku sedang bermain peran lama, peran sebagai orang yang menunda, supaya nggak perlu menghadapi risiko. Tapi yang menyakitkan dari permainan ini adalah kamu nggak pernah menang. Karena setiap kali kamu nggak jadi mulai, kamu buktiin lagi pada dirimu sendiri bahwa kamu memang nggak bisa dipercaya. Dan di situ aku mulai belajar bahwa satu-satunya cara keluar dari permainan itu bukan dengan menunggu keberanian datang, tapi dengan sadar kalau sekarang aku nggak harus sempurna dan aku cuma perlu mulai. Salah satu hal paling penting dari buku Games People Play ini adalah kita nggak bisa berhenti bermain kalau kita belum sadar sedang bermain. Ini adalah bagian yang paling susah, karena permainan itu halus. Kadang kita merasa sedang marah karena orang lain, padahal sebenarnya kita sedang mengulang pola lama. Kadang kita merasa sedang menolong orang, padahal kita cuma ingin dianggap penting. Dr. Eric Berne bilang, permainan bisa berhenti ketika kita mulai memindahkan kendali diri dari anak-anak ke dewasa. Dan permainan kebanyakan muncul ketika anak-anak dan orang tua bergantian mengambil alih diri, yang mendorong kita untuk bereaksi secara emosional, defensif, atau penuh pola lama. Dan untuk keluar dari permainan, yang perlu ditampilkan adalah sisi dewasa kita, yaitu bagian diri yang tenang, selalu melihat fakta, dan bertanggung jawab pada pilihan. Kemudian Dr. Berne menjelaskan 3 langkah sederhana untuk berhenti bermain. Pertama, kenali pola kamu. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi biar kamu tahu tanda-tanda saat permainan mau mulai lagi. Kedua, sadar bahwa kamu punya pilihan. Ada ruang kecil antara perasaan dan tindakan. Di ruang itulah permainan bisa dihentikan. Ketiga, komunikasikan dari sisi dewasa. Mulai bicara apa adanya, tanpa sindiran dan tanpa drama, karena permainan butuh 2 pemain. Ketika satu orang memutuskan untuk nggak ikut lagi, maka permainannya berhenti. Dan menariknya, buku ini menekankan bahwa berhenti bermain bukan soal jadi sempurna, tapi soal jujur. Jujur tentang apa yang sebenarnya kita cari, apakah perhatian, rasa aman, pembenaran, atau mungkin hanya ingin diakui. Begitu kita jujur sama kebutuhan kita nggak perlu lagi memanipulasi atau bermain peran. Kita bisa bilang langsung, kalau aku butuh didengar, aku ingin merasa dihargai. Karena permainan itu selalu melelahkan, dan kita berhenti bukan karena kita menang, tapi karena kita akhirnya sadar bahwa kita ingin hidup dengan cara yang lebih tenang. Dalam buku Games People Play, Dr. Eric Berne menulis banyak contoh tentang orang-orang yang terus terjebak dalam permainan mereka sendiri. Salah satu yang paling menarik buatku, tentang kisah pasangan yang kelihatannya baik-baik saja di luar, tapi sebenarnya di belakang saling bermain. Sebut saja mereka John dan Mary. John selalu merasa Mary terlalu dingin, kurang perhatian. Sedangkan Mary merasa John terlalu banyak menuntut dan terlalu cepat tersinggung. Mereka berdua bilang ingin memperbaiki hubungan, tapi tiap kali mulai ngobrol serius, selalu berujung sama, yaitu saling menyalahkan, saling diam, dan saling menjauh. Dr. Berne menyebut ini sebagai permainan. Lihat apa yang kamu buat, aku yang lakukan. Permainan di mana seseorang nggak benar-benar ingin berubah, tapi ingin menunjukkan bahwa dialah yang paling terluka. Dan menariknya,
Mereka berdua nggak sadar kalau yang mereka cari bukan solusi, tapi pembenaran. Mereka ingin menang, bukan tenang. Sampai suatu saat, Mary sadar, setiap kali dia diam, itu bukan karena dia sabar, tapi karena dia ingin membuat John merasa bersalah. Dan setiap kali John marah, itu bukan karena dia ingin menyelesaikan masalah, tapi karena dia ingin membuktikan bahwa dia benar. Kesadaran itu yang akhirnya mengubah semuanya. Mereka mulai berhenti bereaksi dan mulai memahami pola masing-masing. Bukan lagi saling tuduh, tapi saling lihat ke dalam diri. Itulah titik di mana permainan berhenti. Karena, seperti kata Dr. Berne, permainan berhenti ketika orang mulai jujur terhadap dirinya sendiri. Dan aku rasa, itu juga yang bisa kita bawa ke kehidupan kita sendiri. Kadang, perjalanan memahami diri itu nggak selalu indah. Kita bisa baca buku sebanyak apapun, menulis refleksi sepanjang apapun, tapi kalau kita nggak berani ngelihat pola yang kita mainkan sendiri, kita akan terus muter di lingkaran yang sama. Buku Games People Play ngajarin hal yang sederhana, bahwa manusia nggak selalu jahat atau manipulatif. Kadang mereka cuma nggak sadar bahwa cara mereka berinteraksi merupakan cara lama agar bisa merasa aman. Kita semua punya permainan masing-masing. Ada yang main jadi korban supaya dikasihani, ada yang main jadi penolong supaya merasa dibutuhkan, dan ada juga yang main jadi orang kuat supaya nggak terlihat rapuh. Tapi pada akhirnya, semua permainan itu lahir dari satu hal, yaitu rasa takut untuk benar-benar terlihat apa adanya. Aku pun pernah di situ dan mungkin masih sering juga. Tapi sekarang aku belajar bahwa nggak apa-apa kalau belum sempurna. Yang penting, aku sadar saat mulai memainkan pola lama itu lagi. Karena dari kesadaran kecil itu, perubahan bisa mulai terjadi. Kalau kamu lagi dengerin ini, mungkin ada bagian dari cerita ini yang terasa dekat sama hidupmu. Mungkin kamu juga lagi lelah karena berperan jadi orang kuat terus. Atau bingung kenapa hubungan yang kamu jaga selalu terasa berat. Percayalah, nggak semua itu karena kamu salah. Kadang kamu cuma belum sadar sedang main permainan lama. Dan kalau kamu bisa mulai mengenal polanya, kamu sudah setengah jalan menuju versi dirimu yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih utuh. Jadi, sebelum video ini selesai, aku cuma mau bilang, terima kasih sudah nemenin aku belajar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu boleh bantu share ke orang yang mungkin juga lagi berjuang dengan dirinya sendiri. Dan kalau kamu ingin baca bukunya langsung, linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dan ingat, kamu gak harus menang dalam setiap cerita. Kadang kamu cuma perlu berhenti memainkan peran yang bukan milikmu,